Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Dan menyimbolkan dua jari saat tasyahud akhir, pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita kaum jelata, bahwa titel yang panjang belum tentu berpikir panjang sebelum berbicara. Asam sulfat belimbing sayur, kalau debat dengan kabur, apa begitu katanya? Saya tantang nyali Anda, buktikan. Jangan hanya koar-koar di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan rezekinya. Nah, kita akan membahas lagi seputar tentang demokrasi Indonesia dan politik Indonesia yang memang lagi memanas nih. Dimana memang pilihan presiden itu adalah pilihan yang paling membuat kita semua menjadi ingin ikut serta dan meramaikannya ya. Bahkan banyak pula yang mengkritik dan memberi masukan untuk negeri ini. Nah, kali ini ada yang rame ya, dimana Pak Zulkifli Hasan berpidato ya. Di sini Pak Jul menceritakan tentang kisahnya yang berkampanye di kampung-kampung gitu ya mungkin ya. Nah, di sini dia mengatakan kalau saat ini ada perubahan dalam sholat, di mana orang ketika selesai membaca surat Al-Fatihah tidak mengatakan amin. Mungkin maksudnya di sini kalau mengatakan amin berarti kan membela salah satu paslon gitu ya. Mungkin benci karena paslon 01 mungkin kan. Nah, di sini pun katanya tahiyat akhirnya bukan gini lagi tapi gini. Tentu hal ini membuat kecaman dari masyarakat ya. Sehingga hal itu pun dituduh melecehkan ibadah sholat ya. Oke, biar lebih jelasnya kita lihat videonya ya. Tapi di sini kan aman ya. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh kok nggak ada. Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Alhamdulillah sini enggak ya. Kita lihat saudara-saudara, Zulkifli Hasan melakukan blunder di tengah lapangan, menekling syariat Islam dengan mengatakan saking cinta Prabowo, ada orang tak mengucap amin di akhir surat Al-Fatihah di waktu sholat, dan menyimbolkan dua jari saat tasyahud akhir, pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita kaum jelata, bahwa titel yang panjang belum tentu berpikir panjang sebelum berbicara. Nah, betul banget nih ya, bahkan rakyat jelata, rakyat biasa pun bisa mengkritik hal ini dan berpikir memang ini salah. Keterlaluan sih kalau menurut gua pribadi ya. Ini ranahnya udah berbeda gitu ya. Ngapain juga gitu loh harus membawa-bawa agama ya. Agama itu dibawa tapi nggak kayak gini gitu ya. Kalau kayak gini jelas salah banget sih. Tentu hal ini membuat gua pribadi sebagai muslim itu merasa sepertinya kok kayak melecehkan gitu ya. Iya, terus terang kalau menurut gua ini sudah keterlaluan sih ya. Ternyata benar, titel yang panjang itu tidak menjamin orang itu juga cerdas. Ya, mudah-mudahan ini bisa segera ditangani ya. Kalau enggak soalnya ini masyarakat pun pasti akan semakin membenci gitu ya. Mudah-mudahan ada klarifikasi juga dari Pak Jul ya. Nah, kita kembali ke Gibran Raka Buming Raka ya, di mana ada salah satu konten kreator yang mengatakan kalau Gibran itu memang orang yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Coba kita lihat videonya. Seberapa hebat Gibran? Sebagai wali kota Solo yang sudah menjabat selama 2 tahun, Gibran Raka Buming Raka mempunyai banyak prestasi. Beliau mempunyai total kekayaan mencapai 26 miliar rupiah. Putra sulung Presiden Jokowi itu berhasil membawa banyak perubahan dan kemajuan signifikan terhadap kota Solo, sehingga dinyatakan sebagai wali kota paling populer sepanjang 2021 oleh Indonesia Indicator. Pada Januari 2022, Pemkot Solo di bawah kendali Gibran merevitalisasi Pasar Legi serta Taman Balekambang. Di tangan Gibran, Solo menjadi 3 besar kota terbaik di Jawa Tengah. Tak hanya itu, Solo juga masuk kategori kota paling toleran
di urutan ke-9 di Indonesia. Gibran juga merintis banyak mega proyek fenomenal seperti Masjid Sheikh Zayed dengan anggaran miliaran rupiah, di mana masjid tersebut merupakan hadiah dari Pangeran Uni Emirates Arab untuk Presiden Jokowi. Di kancah internasional, Gibran hadir dalam program Java in Paris guna mempromosikan batik serap pagelaran budaya Solo di negara Paris. Nama Gibran disebut bisa menjadi salah satu calon wakil presiden Indonesia di tahun 2024. Wah, kalau kita mendengar dan melihat ya prestasi-prestasi dari konten kreator ini, tentu kita takjub ya kan. Tapi melihat kenyataannya berbalik 180 derajat. Coba kita lihat ini. Ini parah nih. Angin memang tidak punya KTP, tapi jika kertas contekannya terbang tertiup angin, ambiar sudah pidato dekisran ini. Kita sudah tidak bicara lagi masalah perubahan, kita bicara masalah lompatan, kita bicara masalah percepatan. Ini parah nih. Tenang. Tadi belimbing sayur tuh wakilnya si singkong karet ngomong. Kita bicara percepatan, perlompatan. Iya itu mah. Lu emang demen banget lompat lo. Cepet. Emang demen yang cepet-cepet lo insan. Makanya ya buat warga Indonesia nih, jangan sering-sering makan mie instan. Nggak baik. Ntar kayak si bimbing sayur tuh, ya kan? Baru jadi ini, langsung melompat, percepatan, perlompatan. Padahal dia belum tahu apa-apa, ya kan? Aduh, malu gue jadi kalau begini. Langsung kena ulti dari Bang Oblak ya. Memang bener juga sih, kok kalau kita dengar-dengar sepertinya itu mengatakan dirinya sendiri gitu ya, percepatan, perlompatan. Bener, nggak mau kalah, intinya nggak mau kalah juga dengan yang ngomong perubahan gitu ya, nggak mau kalah. Coba kita lihat video yang selanjutnya. Jadi memang pertanyaannya adalah kenapa Gibran ini selalu jadi sorotan? Karena dia selalu menghindari debat. Inilah, jadi kalau dia datang dalam seminar di kampus-kampus, pasti orang nggak akan menganggap remeh. Ya, saya kira Adinda Gibran, datanglah, dengar. Kita ini mengatakan ini bukan karena benci. Kita ini sayang buat negeri ini. Kita pengen negeri ini memberikan negeri yang terbaik, kualitas pemimpin yang terbaik gitu loh. Sampai ada orang pantun begini ke saya. Asam sulfat belimbing sayur. Kalau debat jangan kabur. Apa begitu katanya? Jadi kan saya juga gak enak selaku anak muda juga gitu loh. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya, dengarkan kepada semua orang yang ada di sini. Pek, enek sing nakok nih semisal wajahmu mirip Mas Gibran. Gibran gue anaknya Pak Jokowi. Peh. Kenapa Peh? Gak seneng mirip Mas Gibran. Kuireng. Isik mending kuireng le. Kalian tahu pasti video itu. Padahal di dalam debat itu moderator sudah berulang kali menyampaikan rules, tata caranya. Di dalam debat itu tidak diperkenankan ya bertepuk tangan atau bersuara, mengintervensi jatuhnya pada saat debat berlangsung. Apalagi pada saat kandidat saling berdebat. Pada saat kandidat berbicara, itu tidak boleh ada gangguan daripada pendukungnya. Diharapkan tenang. Handphone aja, flashlightnya nggak boleh ada nada dering. Ini malah nyuruh para pendukungnya untuk bersorak-sorai. Nah ini kan pesertanya sendiri yang mengajak untuk para pendukungnya bikin rusuh jatuhnya. Padahal udah jelas-jelas tata cara debat itu ada peraturannya. Dilarang berteriak, dilarang menyiapkan yel-yel, dilarang mengintervensi gitu ya. Aduh, Mas Gibran. Ayo Samsul, keluarkan bakatmu, ayo, keluarkan bakatmu. Kurang ajar. Parah, Mas.
di kolam susu, lupakan mantan. Ternyata ada teleprompter besar. Keluarkan bakatmu, ayo. Keluarkan. Gua ulang berkali-kali tetap ngakak, serius gak bohong. Ini sih yang paling jauh. Yang namanya Samsul tuh angkat tangan, woi. Ini lagi disemangatin sama Pak ini, guys. Setiap hari ada aja orang yang selalu ngulik dan mendapatkan video-video yang lucu kayak gini lah pokoknya. Salah nggak sih, dosa nggak sih kayak gini mengungkap, memberikan fakta yang real kepada masyarakat. Kalau ini loh calon pemimpin kita, salah nggak sih sebenarnya? Coba komen di bawah ya. Nah ini juga ada ya video dimana katanya nasib penyebar video endasmu etik Prabowo Subianto kini diburu Partai Gerindra, dituding sebagai penyusup. Wah tentu hal ini pun dibicarakan oleh masyarakat ya. Belum jadi presiden saja sudah seperti ini. Bagaimana nantinya jika jadi presiden? Nah, ini coba kita lihat videonya. Nasib penyebar video endasmu etik Prabowo Subianto kini diburu Partai Gerindra, dituding penyusup. Ya Allah, ngeri banget ya Allah, jangan sampai deh yang kayak begini nih jadi presiden, amit-amit ya Allah. Belum apa-apa udah ngeburu-ngeburu, ih serem. Jadi kayak ingat yang dulu, ih serem. Ya Allah, ntar pasti ada pertanyaan pembela setiap 5 tahun. Selalu kenapa ada pertanyaan tentang ini, tentang penghilangan penculikan. Karena Bapak nyalonin. Kalau Bapak nggak nyalonin, nggak ada pertanyaan gitu. Pertanyaannya yang normal-normal karena Bapak nyalonin. Joget ini. Jika endasmu dianggap tidak tabu, kenapa harus diburu? Bukankah di kalangan internal kata itu biasa diucapkan? Kenapa ada kecemasan? Semudah itukah partai besar dihinggapi penyusup laksana imigran Rohingya dengan mudahnya mendaftarkan diri di tanah Indonesia? Asam sulfat belimbing sayur. Sorry ye. Apa cinta, apa coba sih? Si gemoy curang. Nah itulah tadi ya video-video yang mungkin bisa menjadikan kita lebih cermat lagi dalam memilih ya. Ya lagi-lagi ini bukan untuk menjatuhkan, tapi ini fakta yang diberikan ya. Karena memang video-video ini sudah menyebar luas. Nah ini pun mungkin bisa menjadi pelajaran ya untuk yang dibahas. Yang dimana harusnya seorang calon pemimpin itu harus benar-benar perfect ya, walaupun tidak ada yang sempurna tapi setidaknya mendekati dengan kesempurnaan. Nah teman-teman semua jangan lupa untuk terus berikan komentar yang positif ya, berikan masukan, berikan kritikan yang intinya yang membangun ya teman-teman semua. Kalau memang tidak bisa ya terserah kalian aja deh gimana baiknya. Nah yang terakhir nih ada tantangan dari Pak Ndul. Coba kita lihat videonya. Tantangan terbuka untuk para pendukung Capres 01 dan 02. Saya tantang keberanian Anda semua. Apakah Anda semua memang orang-orang yang pemberani, berjiwa pantang takut? Buktikan, jangan hanya koar-koar di media sosial. Saya tantang nyali Anda nanti di tanggal 14 Februari. Kalau memang berani, coblos nomor 3. Buktikan kalau memang Anda itu berani. Buktikan. Tantangan. Oke teman-teman semua, gua rasa ini cukup ya. Cukup untuk menyegarkan pikiran kita yang mungkin saat ini tegang banget ya. Jangan tegang-tegang banget lah, kita happy aja ya. Yang penting kita terus memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita ini ya, biar sadar, biar benar-benar memimpin dengan hati nurani, keikhlasan dan juga tanggung jawab yang penuh. Oke jangan lupa komen kritis kalian, kritik kalian yang membangun di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini, dukung terus ya. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.